demi membalas Liverpool di leg 2. Alasan mengapa Arsenal harus segera datangkan Rodrigo Goes dari Real Madrid. Fabrizio Romano, Arsenal jadi penghalang Manchester United gaya target utama Ruben Amorim. 8 mega transfer Arsenal tahun ini apakah cukupkah untuk lewati Liverpool? Pertaruhan terakhir Arteta di Arsenal, Rp5 triliun untuk trofi atau bencana? Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Demi membalas Liverpool di leg 2. Alasan mengapa Arsenal harus segera datangkan Rodrigo Goes dari Real Madrid. Arsenal kini tengah serius memburu bintang muda Brasil Rodrigo Goes dari Real Madrid. Meski belum resmi, alasan kuat mendasari kenapa sang winger adalah rekrutan ideal untuk skuad Mikel Arteta. Statistiknya mencolok 14 gol dan 10 assist musim lalu, plus kontribusi krusial di Liga Champions, menunjukkan kualitasnya di level tertinggi. Fleksibilitas Rodrigo yang bisa bermain di 3 posisi lini depan memberi solusi atas minimnya kedalaman skuad Arsenal, terutama di sisi kiri. Gaya mainnya cocok dengan filosofi Arteta, cepat, dinamis, dan penuh pergerakan. Di Madrid, Rodrigo mulai tergeser oleh Mbappe dan Vinicius Jr. Namun di Arsenal, ia bisa jadi pemain kunci dalam proyek jangka panjang klub. Dengan usia muda, performa solid di klub dan timnas, serta nilai pasar yang tinggi, Rodrigo adalah investasi cerdas seperti Declan Rice sebelumnya. Bagaimana menurutmu, Go Owners? Apakah Rodrigo layak jadi buruan utama Arsenal musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. 'Fabrizio Romano, Arsenal jadi penghalang Manchester United gaya target utama Ruben Amorim. Manchester United terus mencari cara memperkuat lini tengah mereka. Meski bukan prioritas musim panas ini, gelandang tetap masuk radar transfer. Namun upaya United merekrut Morten Hjulmand dari Sporting kabarnya terhambat oleh Arsenal. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, kegagalan United mendekati Hjulmand disebabkan transfer Victor Gyökeres ke Arsenal. Sporting enggan kehilangan 2 pemain kunci sekaligus, meski United telah menggelar beberapa pertemuan untuk menjajaki kemungkinan transfer. Romano mengungkapkan bahwa United juga mencoba merekrut Conor Gallagher dari Atletico Madrid, namun ditolak. Kini target lini tengah akan difokuskan tahun depan dengan nama-nama seperti Carlos Baleba dan Adam Uharton masuk dalam rencana jangka panjang. Menariknya, jika Ruben Amorim benar-benar bergabung ke Old Trafford, ia bisa mendorong klub untuk kembali mengejar Hjulmand. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arsenal merusak strategi transfer United? Atau ini hanya bagian dari dinamika pasar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. 8 mega transfer Arsenal tahun ini apakah cukupkah untuk lewati Liverpool? Andrea Berta langsung mencuri perhatian di musim panas pertamanya sebagai direktur olahraga Arsenal. Dibandingkan pendahulunya, Edu Gaspar, kinerjanya seperti langit dan bumi. Jika musim panas 2024 hanya menghadirkan 4 pemain, 2 diantaranya pinjaman minim kontribusi, maka Berta tampil jauh lebih agresif dengan mendatangkan 8 pemain baru berkualitas dan siap bersaing di level tertinggi.
Dua nama mencolok adalah Martin Zubimendi dan Eberechi Eze, yang masing-masing memperkuat lini tengah dan sisi sayap. Mikel Arteta kini punya kedalaman skuad mumpuni cukup untuk meredam badai cedera dan menjaga intensitas sepanjang musim. Bahkan, ia kini bisa merotasi dua tim berbeda dengan kualitas seimbang. Satu-satunya catatan adalah kegagalan menjual pemain dengan harga ideal, masalah lama yang belum juga tuntas. Namun fokus utamanya kini apakah belanja besar ini cukup untuk mengungguli Liverpool dan akhirnya meraih trofi Liga Inggris. Arteta kini telah dibekali senjata penuh, termasuk striker murni Victor Gyökeres. Apakah ini musim penentu bagi Arsenal? Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah skuad ini cukup kuat untuk jadi juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pertaruhan terakhir Arteta di Arsenal, Rp5 triliun untuk trofi atau bencana. Arsenal baru saja menggelontorkan dana Rp5,4 triliun di bursa transfer musim panas. Bukan sekadar belanja, ini adalah sinyal kuat penantian 21 tahun tanpa gelar Liga Inggris harus berakhir sekarang. Mikel Arteta yang datang tanpa pengalaman melatih pada akhir 2019 telah membawa klub dari papan tengah hingga menjadi pesaing gelar. Namun, 3 musim terakhir yang berakhir sebagai runner-up menyisakan luka dan pelajaran. Skuad kini dipoles lebih tajam. Andrea Berta, direktur olahraga baru, memperkuat pondasi yang telah dibangun Arteta dan Edu. Dengan net spend lebih dari Rp20 triliun sejak 2021, Arsenal bahkan melampaui Manchester City dalam belanja bersih. Namun, musim ini adalah titik kritis. Setelah berkali-kali hampir, tekanan pada Arteta mencapai puncak. Tak ada lagi ruang untuk alasan. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Menurutmu, apakah investasi masif ini akan membawa Arsenal meraih mahkota Premier League? Ataukah justru berujung petaka? Suarakan opinimu di kolom komentar. Bursa transfer ditutup, Manchester United masih bisa depak Andre Onana. Meski bursa transfer Eropa resmi ditutup 1 September, Manchester United masih berpeluang melepas Andre Onana bulan ini. Kedatangan kiper muda Belgia, Senne Lammens, membuat posisi Onana di bawah Mistar semakin terancam. MU mendatangkan Lammens di hari terakhir bursa transfer setelah kecewa dengan performa Onana dan Altay Bayindir. Kini Onana berpotensi cabut ke Liga Turki yang bursa transfernya masih terbuka hingga 12 September. Awalnya dikaitkan dengan Galatasaray, kini giliran Trabzonspor yang muncul sebagai peminat serius. Jurnalis Turki Hasan Tuncel menyebut Trabzonspor siap mengajukan tawaran pinjaman selama semusim. Mereka sebelumnya ingin merekrut Stefan Ortega dari Man City, namun gagal. Sementara Bayindir juga dirumorkan akan keluar, Onana lah yang paling terdampak oleh kehadiran Lammens. Ex-kiper Inter Milan itu diyakini tak ingin hanya duduk di bangku cadangan. Tawaran bermain reguler di Turki tentu menggiurkan, apalagi ia masih ingin bertahan di Eropa ketimbang pindah ke Liga Arab Saudi. Bagaimana menurutmu, apakah Onana sebaiknya cabut sekarang? Atau masih layak dipertahankan MU? Tulis opinimu di kolom komentar.
Sturridge yakin Joao Pedro jadi mesin gol Chelsea. Daniel Sturridge memuji keputusan Chelsea merekrut Joao Pedro dari Brighton. Ia yakin striker muda asal Brasil itu akan jadi sosok krusial di lini depan The Blues. Didatangkan dengan biaya total 60 juta, Pedro langsung menggeser Nicolas Jackson sebagai penyerang utama. Hasilnya langsung terasa. Di ajang Piala Dunia antar klub 2024/25, Pedro mencetak 3 gol dari 3 laga dan membawa Chelsea jadi juara. Ketajamannya berlanjut di pramusim dengan 2 gol dalam 2 laga, lalu dibuka dengan 2 gol dan 2 assist dalam 2 pertandingan awal musim ini. Total, Pedro sudah terlibat dalam 7 gol dari 6 laga kompetitif bersama Chelsea. Jika dibandingkan dengan rekrutan mahal lain seperti Alexander Isak ke Liverpool 130 juta, Victor Gyökeres ke Arsenal 63, 5 juta, atau Benjamin Sesko ke MU 73, 7 juta. Pembelian Pedro tampak jauh lebih efektif. Dia akan cetak banyak gol buat Chelsea banyak sekali, kata Sturridge dikutip dari Metro. Bagaimana menurut kalian? Apakah Joao Pedro akan jadi mesin gol baru Chelsea? Atau ini hanya awal yang bagus? Tulis opinimu di kolom komentar. Revolusi total Manchester City, Guardiola rombak habis era legenda. Manchester City menjalani musim panas 2025 dengan revolusi besar-besaran. Di bawah komando Pep Guardiola, wajah skuad The Citizens berubah drastis dibanding musim lalu. Para pemain senior seperti Ederson, Kyle Walker, dan Manuel Akanji resmi meninggalkan Etihad, sementara Ilkay Gundogan dikabarkan segera bergabung dengan Galatasaray. Di saat yang sama, City bergerak cepat menghadapi FIFA Club World Cup dengan mendatangkan 7 pemain baru termasuk nama-nama menarik seperti Gianluigi Donnarumma, Tijani Reijnders, dan Ryan Cherki. Langkah paling mencolok adalah di bawah Mistar, era Ederson resmi berakhir digantikan oleh Donnarumma dan James Trafford. Guardiola berhasil menyelesaikan regenerasi penjaga gawang dalam satu jendela transfer. Namun satu area justru dibiarkan kosong, bek kanan baru tak kunjung datang karena tak ada kandidat yang cocok dengan visi klub. Kini muncul pertanyaan besar, apakah City tetap bisa bersaing di papan atas dengan skuad baru ini? Atau justru rentan di musim transisi ini? Apa pendapatmu, apakah revolusi Guardiola akan sukses? Atau ini awal dari kemunduran City? Tulis opini kamu di kolom komentar. Liverpool tempatkan penyerang Bayern Munich di puncak daftar belanja pengganti Mo Salah. Liverpool dikabarkan tengah membidik salah satu penyerang Bayern Munich sebagai calon utama penerus Mohamed Salah. Meski belum ada konfirmasi resmi, laporan menyebut sang pemain berada di urutan teratas daftar belanja The Reds untuk menggantikan ikon Anfield tersebut. Transformasi besar-besaran sudah terjadi di lini depan Liverpool usai mereka menjuarai Premier League musim lalu. Hugo Ekitike dan Alexander Isak bergabung, sementara Luis Diaz dan Darwin Núñez dilepas.
Tragisnya, Diogo Jota meninggal dunia dalam kecelakaan mobil, meninggalkan lubang emosional dan teknis dalam skuad. Kini Mohamed Salah jadi satu-satunya penyerang senior yang tersisa dari era sebelumnya. Wajar jika manajemen mulai mempersiapkan suksesi jangka panjang. Dengan pemain Bayern Munich masuk radar, langkah ini bisa jadi strategi cerdas untuk menjaga kualitas serangan di masa depan. Menurutmu siapa pemain Bayern yang cocok gantikan Salah? Apakah Liverpool harus buru-buru mencari penerusnya sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.